Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, pertarungan masih berlanjut. Meskipun itu adalah serangan dadakan, namun Osman dan para kesatrianya dengan sigap melawan para musuh. Dengan terus mengucapkan takbir Allah, mereka bertarung dengan penuh keberanian. Sementara itu, kebakaran yang terjadi di Yenisehir membuat semua orang terjebak di dalam ruangan mereka. Melihat musuh terus-menerus melontarkan serangan panah, Malun meminta semua orang untuk menjauh dari jendela. Tidak hilang harapan, Orhan mencoba untuk mendobrak pintu yang terkunci hingga akhirnya mereka berhasil. Kemudian dengan penuh keberanian, dua putra Osman melawan para musuh untuk menyelamatkan ibu mereka. Meskipun terluka, namun Bala terus berjuang melawan para musuh. Entah apa niat Bayindir yang sebenarnya, kali ini kebaikan berada pada jati dirinya. Dia menyelamatkan Malun dan Hatun lainnya dari jebakan api. Pertarungan masih berlanjut di markas para kesatria. Turgut berkata, "Ini adalah medan perang, Osman Bey, tapi kau harus pergi ke Yenisehir. Tidak ada yang melindungi mereka di sana." Namun Osman mengatakan, "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini." Lalu Turgut berkata, "Jangan khawatir tentang di sini, aku bisa mengendalikannya, Osman Bey. Jika Yenisehir jatuh dalam pertempuran ini, yang kita miliki di sini tidak berarti apa-apa." Mendengar ini Osman mengatakan, "Ya, kau benar Turgut. Jika Mansion jatuh, kehormatan kita akan jatuh bersamanya." Kemudian Osman pun memutuskan untuk pergi ke Yenisehir bersama beberapa pasukan Alpennya. Melihat itu membuat Naiman sangat kesal, kemudian memerintahkan para nokersnya untuk mengejar Osman. Sementara itu, pertarungan terus berlanjut di Yenisehir. Melihat para Hatun berhasil keluar dari jebakan api, membuat Karancu sangat kesal. Dia memerintahkan para nokersnya untuk membantai mereka semua tanpa sisa. Dengan sekuat tenaga, Bala terus berusaha untuk melindungi putrinya. Namun sayangnya, dia terkena tembakan anak panah lagi hingga membuatnya tidak kuasa untuk bertahan. Menyaksikan itu membuat Malun dan Aisyah sangat khawatir, kemudian meminta kepada yang lainnya untuk melindungi Bala dan membawanya menjauh dari pertarungan. Beberapa saat kemudian, Osman dan pasukan Alpennya tiba. Tanpa dipikir lagi, mereka langsung membantai para nokers yang telah membuat onar di tanah mereka. Dengan penuh amarah, Osman terus-menerus memukuli Karancu hingga membuatnya tidak berdaya. Lalu berkata, "Kau menyerang rumahku, Hatunku dan anak-anakku. Apakah kau pikir kau akan pergi hidup-hidup? Waktumu telah habis." Kemudian di hadapan semuanya, Osman menebas kepala Karancu hingga membuatnya mati di tempat. Melihat Bayindir berada di sana, membuat Osman semakin kesal dengan berkata, "Kau pengkhianat." Namun Malun mengatakan, "Osman, Bayindir yang telah menyelamatkan kami." Lalu Osman berkata, "Baiklah, aku akan berurusan denganmu nanti, Bayindir." Kemudian dia pun pergi untuk menemui Bala. Melihat kondisinya yang terluka parah, membuat Osman sangat khawatir. Lalu Karabe berkata, "Dia baik-baik saja, dia akan baik-baik saja. Dia adalah seorang ibu dan para ibu itu kuat. Mereka melindungi anak-anak mereka dengan nyawa mereka. Mereka kuat, jadi jangan khawatir." Mendengar Bala terus-menerus menyebut nama putrinya, membuat Osman bertanya-tanya. Lalu Benggi menjawab, "Dia baik-baik saja. Alcicek baru saja menidurkannya. Dia baik-baik saja." Kemudian Osman berkata, "Beritahu aku apa yang terjadi. Aku ingin tahu setiap detailnya." Sahabat kita beralih ke markas. Hal yang disayangkan terjadi. Turgut dan para kesatrianya kalah dalam pertempuran tersebut. Kemudian Naiman berkata, "Osman lari, tapi sekarang aku memilikimu, Turgut. Sekarang aku akan memisahkan kulitmu dari tulangmu." Lalu Turgut mengatakan, "Kau salah, Naiman. Benku tidak lari. Dia akan muncul dalam waktu yang tidak terduga, sehingga kau bahkan tidak akan melihatnya datang." Kemudian Naiman berkata, "Aku akan membunuh semua orang yang berani menghadapiku. Sekarang giliranmu, Turgut." Dan Turgut mengatakan, "Kami merindukan kesyahidan. Aku akan mati dengan senang hati, tapi penerus kami akan menyebarkan firman Allah.
Insya Allah, lakukan apa yang akan kau lakukan. Apa yang kau tunggu? Lakukan sesuatu. Aku di sini." Kemudian dengan sangat keji, Naiman menebas Kutan dan Acar di hadapan Turgut. Tidak hanya itu, mereka juga menghabisi semua Alpen yang tersisa. Menyaksikan itu jelas membuat Turgut sangat kesal dengan berkata, "Bahkan jika kau pergi ke neraka, aku akan datang dan menemukanmu." Beberapa saat kemudian, di Yenisehir, Osman berkata, "Malhun, siapkan semua Alpen di halaman. Yenisehir akan menjadi benteng pertahanan. Tempatkan pemanah di atas tembok dan menara. Tidak ada yang akan mengambil tindakan tanpa sepengetahuanku. Boran, persiapkan tentara selain dari kekuatan pertahanan. Kita akan membantu Turgut Bey. Cerkutai, di mana tentara Naiman berada, berapa banyak penunggang kuda yang mereka miliki, berapa banyak infanteri, kau akan mempelajari semuanya untukku. Besungur, kau akan memanggil semua orang di suku sekitar ke Sogut dan Yenisehir. Aikut, Gubrus, kalian akan pergi ke markas Naiman. Kalian akan mempelajari siapa yang masuk ke sana dan siapa yang dia undang." Kemudian mereka semua pergi untuk menjalankan perintah. Lalu Malhun bertanya, "Osman, bagaimana dengan Bayindir? Apa yang akan kita lakukan padanya? Jika bukan karena dia, segalanya akan menjadi lebih buruk bagi kita." Dan Osman menjawab, "Aku akan mengurus Bayindir secara terpisah. Malhun, anak-anak dan Yenisehir dalam perawatanmu. Aku akan pergi ke markas bersama Boran." Sementara itu, seekor kuda putih datang memasuki mansion. Melihat itu, Boran langsung menghampiri kuda tersebut dan menemukan sebuah surat di dalamnya. Dengan penasaran, Boran pun membuka surat itu. Seketika, dia terkejut dengan menyebut nama Turgut. Beralih ke Sogut, dengan penuh amarah, Ismihan berkata kepada dua pelayan setianya, "Bagaimana bisa mereka berhasil melarikan diri? Apa yang kalian semua lakukan? Caleli?" Dan Caleli menjawab, "Fede Sultan, begitu Osman mengetahui tentang Yenisehir, dia kembali ke mansion. Jika tidak mungkin bagi Hatun untuk bertahan hidup." Kemudian Ismihan berkata, "Bayindir, di mana dia? Jika Osman menangkapnya, dia akan mempelajari semua bahwa aku bekerja dengan Naiman." Dan Karabul menjawab, "Tidak ada kabar dari Bayindir dan juga Hussein, Fede Sultan." Mendengar ini membuat Ismihan semakin kesal, lalu berkata, "Mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Bodoh. Tidak baik tinggal di sini sekarang. Siapkan kuda, kita berangkat." Kemudian mereka pun pergi untuk kembali ke Konya. Beralih lagi ke Yenisehir, dengan tergesa-gesa, Boran menghampiri Osman dan menyerahkan surat tersebut yang berisi, "Aku memiliki Turgut. Aku memberimu 15 hari. Alpen dan orang-orangmu akan meletakkan senjata mereka. Jika kau bergerak, aku akan membunuh Turgut terlebih dahulu. Kemudian orang-orangmu. Pergi di bawah aturanku dan kau bisa hidup." Mengetahui hal itu jelas membuat Osman semakin kesal dengan berkata, "Aku tidak akan pernah memberikan orang-orang kami kepadamu atau memberikan Turgut kepadamu. Kau memiliki segel di tanganmu dan sekelompok pria kejam di belakangmu. Aku bersumpah, aku akan menjadikan tanah ini kuburanmu. Jika tidak, jangan biarkan siapapun memanggilku Osman." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.